Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratna Kasia dengan NIM 8577795532 dari UPBJJ Semarang, dari Salut Mandiri Pemalang. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem pencernaan pada manusia. Dikarenakan keterbatasan alat dan bahan, jadi saya menggunakannya pakai PPT dan saya akan menjelaskannya di sini dari PPT yang sudah saya buat. Nah, apa sih itu sistem pencernaan? Sistem pencernaan adalah rangkaian organ dalam tubuh manusia yang bekerja sama untuk mencerna makanan menjadi energi dan zat gizi yang dibutuhkan oleh tubuh. Proses pencernaan makanan dimulai dari mulut hingga menjadi fases yang dikeluarkan melalui anus. Nah, kita itu perlu makan dan minum karena tubuh kita juga memerlukan energi untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Adapun tujuan pembelajaran yang pertama, mampu mengenali organ-organ serta fungsinya dalam sistem pencernaan manusia. Yang kedua, mampu menjelaskan bagaimana proses pencernaan pada manusia. Yang ketiga, mampu menyebutkan jenis-jenis nutrisi yang diperlukan tubuh. Yang keempat, mampu memberikan contoh menu makanan yang bergizi dan seimbang. Yang kelima, mampu menyebutkan cara-cara untuk menjaga kesehatan pencernaan. Ini adalah tujuan pembelajaran yang ada pada pencernaan manusia, sistem pencernaan pada manusia. Kemudian kita masuk ke organ pencernaan pada manusia. Yang pertama ada mulut, tempat masuk pertama kali makanan. Nah, mulut itu bisa merasakan makanan yang sedang diproses atau dikunyah. Kemudian mulut juga menghancurkan makanan ya. Yang kedua, kerongkongan. Nah, fungsi kerongkongan itu membawa makanan ke lambung. Terus fungsi hati menghasilkan empedu untuk mencerna lemak. Kemudian lambung menghancurkan makanan. Kemudian ada usus halus menyerap nutrisi makanan. Kemudian itu ada usus besar menyerap air dan membentuk fases. Dan yang terakhir ada rektum dan anus mengeluarkan fases dari dalam tubuh. Itu semua adalah organ-organ pencernaan pada manusia dari mulut hingga anus. Nah, kemudian organ pencernaan pada manusia yang pertama itu ada mulut. Mulut merupakan tempat pertama kali masuk makanan. Nah, di mulut itu bisa dirasakan, dihancurkan, dilunakkan, dan dicerna. Nah, proses yang ada pada mulut itu terjadi pada gigi dan lidah. Nah, fungsi gigi menghancurkan makanan menjadi potongan-potongan kecil. Kemudian lidah menghancurkan makanan dengan air liur dan merasakan makanan tersebut. Kemudian lidah mendorong makanan menuju ke kerongkongan. Setelah makanan dihancurkan di dalam mulut atau proses penghancuran makanan dalam mulut, kita menuju ke kerongkongan. Nah, kerongkongan akan membawa makanan dari mulut ke lambung melalui gerakan otot yang disebut gerakan otot peristaltik. Kerongkongan membawa makanan dari mulut ke lambung. Nah, kemudian lambung berfungsi menghancurkan makanan dengan enzim dan asam lambung. Enzim menghancurkan karbohidrat, lemak, protein yang terkandung dalam makanan, sedangkan asam lambung membunuh kuman dan bakteri yang ada pada makanan. Setelah dihancurkan di lambung, makanan akan berbentuk menjadi bubur. Setelah makanan sudah hancur menjadi bubur, maka akan menuju ke usus halus. Makanan yang berbentuk bubur akan masuk ke usus halus yang terdiri dari 3 bagian, yaitu usus 12 jari, jejunum, dan ileum. Usus halus akan menyerap nutrisi dari makanan dan mengubahnya menjadi energi. Sisa makanan yang tidak diserap oleh usus halus maka akan masuk ke usus besar. Sisa makanan yang telah kehilangan air berubah menjadi kotoran atau fases. Kemudian sisa makanan yang sudah menjadi fases akan disimpan sementara di
rektrum dan dikeluarkan dari tubuh melalui anus. Adapun organ pendukung pencernaan, yaitu ada hati, kantung empedu, dan pankreas. Hati itu menghasilkan empedu yang berfungsi untuk mencerna lemak, sedangkan kantung empedu menyimpan empedu dari hati dan mengeluarkannya ke usus halus. Kemudian ada juga pankreas. Pankreas menghasilkan enzim untuk membantu pencernaan makanan. Ini adalah proses-proses pencernaan manusia. Yang pertama, makanan masuk dan dihancurkan di mulut, kemudian menuju kerongkongan membawa makanan menuju ke lambung. Kemudian makanan dihancurkan menjadi bubur oleh lambung. Kemudian bubur makanan diserap nutrisi oleh usus halus. Usus besar menyerap air dan membentuk fases. Kemudian yang terakhir rektrum dan anus menyimpan dan mengeluarkan fases. Mengapa kita perlu makan dan minum? Ini ada jawabannya ya, seperti yang ada di slide pertama. Itu menurut pendapat saya, sedangkan ini ada jawabannya, yaitu karena tubuh memerlukan energi, nutrisi, dan cairan untuk melakukan berbagai aktivitas serta mendukung pertumbuhan tubuh. Nah, tubuh kita juga memerlukan makanan yang bergizi seimbang ya, seperti buah, lauk pauk, sayuran, dan karbohidrat, agar kita bisa melakukan aktivitas dengan baik. Ini ada piramida nutrisi makanan ya, 5% minyak, mentega, gula, makanan manis, dan minuman manis. Yang 20% yaitu ada daging, telur, kacang-kacangan, serta ikan. Yang 35% ada buah-buahan dan sayur-sayuran, sedangkan yang 50% yaitu nasi, roti, singkong, gandum, dan kentang. Ini adalah menu makanan sehat seperti 4 sehat 5 sempurna. Dan ini ada contoh menu makanan bergizi. Itu ada nasi sebagai karbohidrat, kemudian ada telur, daging, serta susu itu protein dan lemak. Kemudian ada mineralnya seperti tomat. Tomat juga termasuk ke dalam vitamin serta serat ya. Kemudian seratnya ada sayur-sayuran, vitaminnya juga bisa tomat, mineralnya juga tomat. Nah, bagaimana sih kita menjaga kesehatan sistem pencernaan? Yang pertama, makan makanan yang bergizi seimbang. Yang kedua, hindari makanan terlalu banyak minyak atau pedas. Kemudian yang ketiga, mengunyah makanan sebanyak 32 kali dan secara perlahan. Yang keempat, minum air putih yang cukup dan olahraga teratur. Nah, makan makanan bergizi seimbang itu seperti yang tadi ada contohnya ya. Yang kedua, hindari makanan terlalu banyak minyak karena dapat merusak kesehatan kita ya. Terlalu banyak lemak juga tidak baik. Terus kita harus mengunyah makanan sebanyak 32 kali agar lambung bisa memprosesnya dengan baik. Kemudian minum air putih yang cukup supaya kita tidak dehidrasi ya, dan olahraga teratur agar tubuh kita tetap terasa sehat dan tidak merasakan kelelahan yang berarti. Kesimpulan dari sistem pencernaan manusia yaitu sistem pencernaan sangat penting untuk mengolah makanan menjadi energi dan zat gizi bagi tubuh agar dapat melakukan berbagai aktivitas serta mendukung pertumbuhan tubuh. Dengan mengonsumsi makanan seimbang dan bergizi, kita dapat menjaga tubuh tetap sehat dan bertenaga. Ini ada daftar pustaka ya yang saya ambil sebagai sumber referensi untuk menyusun PPT ini, yaitu ada jurnal-jurnal. Saya juga lupa tidak masukkan data modul ya, saya juga bisa mengambilnya di modul untuk melengkapi isi-isinya. Nah, sekian dari saya tentang penjelasan sistem pencernaan pada manusia, dan PPT ini akan saya kirimkan kepada ibu tutor agar bisa melihatnya secara langsung. Sekian dari saya, apabila ada kesalahan dalam menjelaskan atau mengucapkan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.